Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vanessa Priscilla Haman dari Sosiologi 2020 dengan NPM 1707110200041. Halo Saimet, perkenalkan, aku Prana Janin dengan NPM 1707110200002. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Nafisa Budiman Putri, biasa dipanggil Vinda dengan NPM 17071102012. Halo semua, kenalin, nama aku Lutfi Fadilah, biasa dipanggil Lutfi, dari Sosiologi 2020 dengan NPM 14. Halo, saya Weliana Hamzadinka dan NPM 17071100026. Kenalin, nama aku Muhammad Alvin Adesa Firdaus, biasa dipanggil Alvin, dengan NPM 17071020016. Ini aku akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu self-exploration selaku proyek sosial yang kami bawa. Jadi self-exploration merupakan proses eksplorasi diri atau pengenalan diri dengan masalah untuk meningkatkan kesadaran diri melalui pemberdayaan atau dukungan yang berupa perubahan sikap atau perilaku yang lebih sehat. Pada dasarnya, self-exploration ini merupakan pemberdayaan bagi seseorang yang merasa dirinya tidak layak, kotor, atau tidak berguna. Sehingga melalui self-exploration diharapkan nantinya seseorang yang merasa hal-hal tersebut dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, dan sadar bahwa kehidupan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Self-exploration sendiri banyak sekali berhubungan dengan pendidikan ataupun pemberdayaan mengenai meningkatkan kemampuan untuk menciptakan ide, karya, membuat keputusan, dan kemampuan untuk mengatasi masalah dalam rangka meningkatkan intelijensi diri. Meningkatkan kualitas diri melalui self-exploration sebagai upaya perubahan perilaku merupakan proyek pemasaran sosial atau social marketing yang kami jalankan secara online dikarenakan kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Nah, alasan kami memilih proyek sosial ini ialah karena masih banyak anak-anak muda serta remaja di sekitar kami yang masih kesulitan mengenal dirinya lebih dalam, tidak tahu potensi dirinya, dan juga tidak tahu bagaimana menyalurkan potensi dirinya melalui hal-hal yang positif. Nah, maka dari itu juga kami sangat ingin membantu para remaja serta anak muda untuk menggali lebih dalam potensi dirinya, atau setidaknya mereka bisa sedikit tercerahkan dan juga membantu mengambil langkah pertama mereka dalam hal self-exploration yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya dan dalam jangka waktu yang lama. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai topik proyek, goals proyek, dan juga target audiens dari proyek kali ini. Fokus dan goal dari proyek ini adalah mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas diri individu melalui self-exploration dengan berbagai cara, seperti mencari keterampilan khusus, melakukan hobi, mencoba hal baru, dan juga menggali lebih dalam mengenai diri kita, sehingga akhirnya dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik. Goals dari proyek kami adalah untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki arah dan juga tujuan kemana mereka akan berprogres sebagai hasil dari eksplorasi diri mereka. Eksplorasi diri tersebut didukung dengan adanya proyek-proyek pada organisasi yang ada di lingkungan kampus maupun luar kampus seperti pelatihan, skill, dan juga talk show. Selanjutnya, sasaran atau target audiens dari proyek ini adalah para remaja, milenial maupun para pemuda yang dimana kebanyakan dari mereka masih belum bisa mengenali potensi yang ada pada dirinya, serta belum tahu bagaimana caranya untuk mengeksplor dan juga mengekspresikan dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok kami dalam menjalankan proyek psikologi sosial. Persiapan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, yang pertama itu, kelompok kami sudah melakukan diskusi baik offline maupun online, dan kelompok kami juga telah melakukan survei untuk materi-materi yang akan diupload di Instagram psikologi sosial milik kelompok kami. Realisasi aksi yang kami lakukan untuk proyek kami adalah pembukaan akun Instagram untuk pelaksanaan proyek, penggunaan Zoom dan WhatsApp untuk diskusi dan membahas tentang proyek, serta penggunaan Canva untuk editing konten. Dan yang terakhir adalah penggunaan internet untuk mencari materi-materi konten yang akan
update ke Instagram. Mengenai output yang dihasilkan dari proyek sosial ini adalah tergeraknya para remaja untuk menggali potensi dirinya lebih dalam. Melalui aksi yang kami lakukan dengan judul meningkatkan kualitas diri melalui self-exploration sebagai upaya perubahan perilaku ini, kami, kelompok 6 kelas Psikologi Sosial, Sosiologi PISIP 4 berhasil membantu para remaja yang berumur 17 hingga 20 tahun untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui engagement yang cukup tinggi pada setiap postingan campaign yang kami buat. Para remaja sebagai target audiensi proyek sosial ini mengatakan bahwa mereka menjadi termotivasi melalui postingan-postingan edukasi mengenai self-exploration, konsep perilaku dalam diri, rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan untuk menambah skills, dan juga tips dan trik dalam mendalami potensi diri hingga akhirnya berada dalam tingkatan diri yang lebih sukses dan produktif dibandingkan pada sebelumnya. Benang merahnya adalah bahwa proyek sosial yang kami lakukan ini melalui akun Instagram socialpsychology.stud telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita kami. Kesan saya selama mengerjakan proyek psikologi sosial dengan kelompok, yang pertama anak-anak di kelompok kami itu sangat santai dan seru, tetapi masih bertanggung jawab pada job desk-nya masing-masing. Kemudian pesan untuk kelompok kami dan proyek sosial kami, semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kesan yang diberikan selama saya mengikuti proyek ini cukup seru, apalagi beberapa kali kita melakukan diskusi secara offline karena teman-teman yang lain sangat kooperatif dan juga tidak pernah meninggalkan kewajibannya atau job desk-nya. Pesannya semoga dengan adanya proyek yang kita jalani ini dapat bermanfaat bagi semuanya, baik bagi yang melihat ataupun bagi kita sendiri, khususnya dalam hal mengeksplorasi diri kita. Pesan saya selama menjalani proyek ini adalah seru banget karena bisa saling bertukar pandang dengan teman-teman sekelompok saya dan juga mendapatkan insight baru dari hasil bertukar pandang tersebut. Dan pesan saya adalah untuk adik-adik tingkat saya, semoga bisa melaksanakan proyek ini secara offline hingga akhirnya bisa mendapatkan output dan manfaat lebih nyata lagi gitu. Pesan dan pesan yang aku dapatkan selama mengikuti perkuliahan psikologi sosial ini adalah di mana aku akhirnya bisa mengerti bagaimana cara kita memahami diri kita dan perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan bangsa sebagai para remaja. Selain itu, aku juga menjadi termotivasi untuk mampu menjadi seseorang penggerak ataupun pemberdaya bagi masyarakat hingga akhirnya mereka bisa meningkatkan potensi dalam dirinya dan juga secara tidak langsung mampu memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekian. Yang aku rasakan ketika aku mengikuti mata kuliah psikologi sosial adalah di mana aku menjadi termotivasi untuk memperbaiki kehidupan aku menjadi lebih baik setiap saatnya, karena mau bagaimanapun, kita sebagai manusia haruslah selalu berkembang setiap saatnya. Selain itu, aku juga jadi mengetahui masalah-masalah sosial yang dialami baik oleh remaja ataupun orang-orang yang ada di negara kita. Dan aku berharap suatu saat nanti, dengan bekal yang aku miliki, aku bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut di dalam diri aku. Pesan dan pesan setelah mengikuti mata kuliah psikologi sosial ini ialah semakin memotivasi saya untuk mengimprove, berbenah, serta merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Dan harapan kedepannya, apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya saya bisa berkontribusi untuk masyarakat luas.